Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Sri Wahyuni or Ayu. Perkenalkan, nama aku Sri Wahyuni, biasa dipanggil Ayu, NIM 21016120 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Aku merupakan mahasiswi angkatan 2021 jalur SBMPTN. Baiklah, pada minggu lalu kita telah membahas mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema keterampilan berbicara dalam bentuk pewara. Apa itu pengertian dari pewara? Apa saja pembagiannya dan apa saja jenis-jenis dari pewara? Mari kita pelajari bersama-sama. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu keterampilan berbicara dalam bentuk pewara. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja pengertian dari pewara, protokol, dan protokoler. Yang pertama ada pewara. Menurut KBBI, pewara artinya adalah pembawa acara dalam suatu upacara, pertemuan, dan sebagainya. Pembawa acara atau pranatacara. Dalam bahasa Inggris disebut Master of Ceremony, disingkat MC, presenter atau host, adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam panggung pertunjukan, hiburan, pernikahan, dan acara-acara sejenis. Pembawa acara membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan, ataupun dalam acara televisi, radio, dan film. Pembawa acara biasanya membaca naskah yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi sering juga mereka harus memberikan komentar atau informasi tanpa naskah. Lalu apa itu protokol? Menurut KBBI, protokol artinya adalah peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara dan sebagainya. Tata cara upacara dan sebagainya yang secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik. Orang yang bertugas mengatur jalannya upacara dan juga aturan yang mengatur peraturan pesan dalam jejaring komunikasi atau antara dua atau lebih peranti. Yang ketiga ada protokoler. Menurut KBBI, protokoler artinya hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan protokol, bersifat keprotokolan. Dalam pengertian luas, protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik dalam kedinasan atau kantor maupun masyarakat. Lalu apa saja jenis-jenis dari pewara? Yang pertama ada Master of Ceremony atau disebut MC. MC adalah pemandu acara-acara informal seperti acara hiburan, misalnya konser musik, perayaan ulang tahun, resepsi pernikahan, dan sebagainya. MC mengarahkan, memandu jalannya acara tahap demi tahap. Biasanya MC adalah untuk acara yang bersifat off-air. Yang kedua ada pembawa acara atau disebut PA, disebut juga pewara, yaitu pemandu sebuah acara formal atau seremonial. Tugasnya sama dengan MC, namun di acara seremonial atau acara formal, instansi atau acara kenegaraan. Selanjutnya ada host, adalah sebutan umum bagi pembawa acara, khususnya acara televisi dan radio. Host dalam bahasa Inggris berarti tuan rumah. Biasanya pada acara televisi yang mendatangkan bintang tamu, pemandu acaranya disebut host, seperti acara talk show. Penyiar radio juga sering disebut host, yaitu radio host. Selanjutnya ada presenter. Secara bahasa, presenter artinya penyaji atau penampil, yaitu orang yang menampilkan sebuah acara atau pertunjukan. Orang yang melakukan presentasi juga disebut presenter. Di Indonesia, presenter identik dengan penyiar televisi atau TV presenter. Penyiar radio juga disebut presenter, yaitu radio presenter. Tugas presenter adalah menyajikan atau menghadirkan atau present sebuah acara atau program siaran. Presenter TV yaitu orang yang mempersembahkan, membawakan, memandu, atau menyajikan sebuah acara televisi seperti program berita, news presenter, penyaji berita, acara musik, talk show, kuis, dan sebagainya. Selanjutnya ada moderator, yaitu orang yang memimpin, mengatur, dan memandu jalannya acara diskusi, dialog, debat, seminar, workshop, atau lokakarya.
Ia menjadi pendengar dan mengatur lalu lintas pembicaraan. Selanjutnya ada penyiar, adalah orang yang memandu acara siaran radio dan televisi. Umumnya di Indonesia, penyiar identik dengan penyiar radio. Penyiar disebut juga radio announcer, radio host, radio personality, atau radio DJ disc jockey, yaitu orang yang memandu atau membawakan sebuah acara atau program siaran radio, misalnya siaran berita, siaran musik, siaran talk show, dan sebagainya. Selanjutnya ada announcer, yaitu secara bahasa artinya orang yang mengumumkan. Istilah announcer sering diterjemahkan sebagai dan identik dengan penyiar radio atau radio announcer. Ada satu profesi yang khusus disebut announcer, tapi bukan penyiar, yaitu orang yang bertugas mengumumkan beragam informasi di sebuah audioland, supermarket, pameran, bazar, atau pemandu di arena balapan. Orang yang mengumumkan petinju atau pegulat yang akan bertarung juga disebut announcer. Pada umumnya, announcer dikategorikan sebagai profesi penyiar radio atau televisi. Lalu bagaimana susunan acara dan skenario acara praktik Pewara? Susunan acara adalah susunan materi-materi acara yang akan mengisi suatu acara. Materi acara ini biasanya dirancang oleh protokoler lalu diserahkan kepada Pewara. Susunan acara ini berisikan urutan-urutan acara yang akan dibawakan atau dibacakan pada saat acara berlangsung, dan biasanya berisikan garis-garis besar acara saja. Materi acara disusun sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni logis dan pantas sesuai dengan bentuk acara. Untuk materi acara yang berupa pidato atau pembicaraan seperti laporan, sambutan atau kata-kata, disusun dengan urutan dari yang berjalan paling dahulu. Misalnya, susunan acara pembukaan seminar yaitu yang pertama, pembukaan oleh Pewara, kedua laporan ketua panitia, ketiga sambutan dari dekan FBS, keempat sambutan sekaligus membuka seminar acara resmi oleh rektor UNP, yang kelima pembacaan doa, dan yang keenam penutup oleh Pewara. Jadi, untuk menyusun acara, jabatan ketua lebih rendah dari jabatan dekan. Maka ke laporan ketua panitia dulu, baru sepatah kata atau sambutan dekan. Begitu pula jabatan dekan lebih rendah dari rektor. Maka dekan dulu yang berbicara, setelah itu baru rektor. Begitu seterusnya. Susunan acara ini boleh dibacakan oleh Pewara waktu membuka acara. Kalau urutan materinya tidak terlalu banyak, lebih baik dibacakan. Apalagi kalau sudah ada dalam undangan, tidak perlu dibacakan lagi oleh Pewara karena akan menghabiskan waktu saja. Setelah materi disusun, maka untuk memudahkan Pewara, sebaiknya materi ini dipindahkan ke dalam skenario acara. Skenario acara merupakan gambaran utuh dari aba-aba pelaksanaan acara yang dibawakan atau dibacakan oleh Pewara, mulai dari awal sampai akhir acara. Skenario acara ditulis oleh Pewara dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan acara, karena skenario ini boleh dibacakan saja lagi oleh Pewara sewaktu acara berlangsung. Pewara hanya tinggal menyesuaikan saja lagi dengan intonasi, tempo, nada, dan mimi serta ekspresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketentuan harus atau tidaknya seseorang Pewara menulis skenario acara tergantung daripada yang pertama, jika Pewara itu sendiri, kalau ingin ia lancar dan tidak terbata-bata waktu membawakan acara, terutama acara resmi. Yang kedua, ketika Dewan Juri, kalau Pewara dalam suatu kegiatan lomba, biasanya Dewan Juri ingin melengkapi nilai peserta dengan kemampuan Pewara menulis skenario acara, terutama bahasanya. Untuk acara hiburan atau bebas, jarang orang menulis skenario acaranya, kecuali dalam lomba saja. Hal ini terjadi karena cukup sulit menulis uraian yang begitu banyak, apalagi untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pewara dalam acara ini boleh berkomentar dengan menarik agar acara terkesan hidup dan marah, tidak kaku seperti acara-acara resmi. Pada waktu menulis skenario acara harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pemakaian atau penulisan harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau baku. Yang kedua, pemakaian atau pemilihan kata harus sesuai dengan topik acara, tepat dan bervariasi. Yang ketiga, penulisan kalimat harus efektif agar mudah dimengerti, logis, dan menarik. Selanjutnya, yang keempat, perhatikan penulisan nama, pangkat, dan gelar seseorang. Jangan sampai salah. Jika satu orang disebut pangkat dan gelarnya, yang lain juga harus disebut. Jika satu orang tidak disebut, yang lain juga tidak disebut.
Baiklah teman-teman, sekian materi yang bisa aku sampaikan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk pewara. Semoga dengan teman-teman setelah melihat video ini bisa menambah wawasan kita semua dan bisa lebih mengerti lagi apa itu yang dimaksud dengan pewara. Aku Sri Wahyuni undur diri, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa buat teman-teman bantu like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Share sebanyak-banyaknya karena itu sangat berarti banget. Aku Sri Wahyuni undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.